Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehubungan dengan adanya rencana dari Menteri Agama yang baru untuk mengafirmasi Syiah dan Ahmadiyah, ya saya menghimbau Menteri Agama untuk berhati-hati, ya, karena masalah ini adalah masalah yang sangat sensitif karena dia bersifat teologis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya, di mana dalam video tersebut kita membahas mengenai statement Pak Yaqut Cholil selaku Menteri Agama yang baru saja dilantik. Beliau mengeluarkan statement mengenai beliau akan melindungi Syiah dan Ahmadiyah. Nah, dari statement tersebut mendapat tanggapan dan respon langsung dari Waketum MUI Anwar Abbas. Ini saya kutip dari kumparan.com. Nah, ini saya bacakan langsung saja ya. Waketum MUI Anwar Abbas menanggapi pernyataan Menak Yaqut Cholil Koumas soal afirmasi terhadap Syiah dan Ahmadiyah. Ia meminta Menak hati-hati dalam persoalan ini. Jadi dalam hal ini Waketum MUI Anwar Abbas meminta kepada Pak Yaqut selaku Menteri Agama yang baru agar berhati-hati dalam persoalan ini. Memang saya sudah bahas sebelumnya bahwa ini tuh sensitif dan bakal menimbulkan polemik lagi polemik. Saya lanjut, sehubungan dengan rencana Menak baru untuk mengafirmasi Syiah dan Ahmadiyah, saya mengimbau Menak untuk hati-hati karena masalah ini masalah sensitif, bersifat teologis, kata Anwar dalam keterangan videonya kepada wartawan Kamis 25 Desember 2020. Masalah yang akan banyak dibicarakan ini menurut Anwar bukan masalah furu'iyah, tapi masalah fundamental, masalah yang sangat mendasar maksudnya. Menyangkut masalah keimanan dan keyakinan, jadi harus ekstra hati-hati. Lagi-lagi hati-hati. Masalahnya ini sensitif. Berikut keterangan lengkap dari Pak Anwar Abbas selaku Waketum MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan rencana Menak baru untuk mengafirmasi Syiah dan Ahmadiyah, saya mengimbau Menak untuk berhati-hati karena masalah ini masalah sensitif, bersifat teologis. Masalah yang akan banyak dibicarakan bukan masalah furu'iyah, tapi masalah fundamental, menyangkut masalah keimanan dan keyakinan. Oleh karena itu, bagi saya tidak anti dialog, silahkan dialog. Tapi saran saya, sebelum ada dialog, Sunni dan Syiah di negeri ini, Sunni ini maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, antara umat Islam dan Ahmadiyah harus diupayakan kesatuan sikap dan pandangan dari umat Islam soal apa itu Syiah, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni memandang Syiah. Itulah yang dibawa dalam dialog Sunni dan Syiah yang dibawa Menak. Tapi seandainya kalau di antara internal atau Sunni belum selesai, untuk saya dialog itu akan kacau balau, akan menimbulkan ketegangan, keributan yang luar biasa antara maksud dan fakta berbeda. Maksud kita ingin negeri ini aman, tetapi yang terjadi sebaliknya. Menak sebaiknya mengundang tokoh umat Islam dan ulama karismatik untuk satukan sikap dan pandangan umat Islam Indonesia terhadap Syiah dan Ahmadiyah. Itulah yang akan dikeluarkan dalam dialog. Kalau saya pribadi, ditanya soal Syiah, kita melihat secara empiris, Syiah ada di negeri ini. Di Iran, dominan. Di Irak juga begitu. Ini fakta, sementara kehadiran Sunni juga sudah merupakan fakta, dan mereka sama-sama menyatakan mereka Muslim. Tapi ada perbedaan-perbedaan fundamental dari kedua aliran ini. Untuk itu, saya menyarankan bagi kedamaian dunia Islam di daerah yang mayoritas Syiah, saya mengimbau saudara saya kelompok Sunni tidak terlalu agresif menyebarkan paham dan ajarannya. Sebaliknya, di negara Sunni mayoritasnya, saya mengimbau Syiah jangan agresif dalam menyampaikan pahamnya. Karena kalau seandainya hal itu terjadi, akan terjadi gesekan dan benturan di tengah masyarakat, dan itu akan membuat situasi dan kondisi negeri kita menjadi tidak aman. Saya mengimbau kepada pemerintah berlaku arif, berlaku bijaksana, sehingga penanganan masalah perbedaan ini tidak menimbulkan bencana dan malapetaka bagi negeri kita sendiri. Saya kira sudah jelas ya pernyataan dan statement dari Waketum MUI itu tadi, bahwa memang masalah ini itu masalah sensitif. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa harus dibahas hari ini?
Apakah tidak ada masalah lain yang lebih penting daripada masalah ini? Toh setahu saya masalah Syiah dan Ahmadiyah ini sudah lama tenggelam. Sudah lama hilang, kok tiba-tiba diangkat lagi. Sementara kita masih banyak kasus yang lebih penting daripada ini, masih banyak masalah yang lebih penting dari ini. Misalkan kejadian 6 orang korban syuhada anggota FPI kemarin kan belum selesai. Masih banyak masalah yang lain. Belum lagi masalah korupsi dana bansos. Belum juga selesai masalah-masalah di negeri ini. Muncul lagi polemik baru yang ditimbulkan akibat dari buat apa mengeluarkan statement yang hanya akan menimbulkan polemik pro dan kontra di masyarakat. Jangankan di kalangan masyarakat, di kalangan atas saja ini bakal menimbulkan polemik. Karena memang betul kata Waketum MUI tadi bahwa masalah ini tuh masalah sensitif gitu, masalah fundamental, masalah yang sangat mendasar, bukan lagi masalah furu'iyah, ini masalah fundamental, dimana sangat mendasar dan orang-orang yang berada di aliran Sunni maupun Syiah sudah sangat fanatik dengan apa yang mereka yakini. Selama ini menurut saya aman-aman saja. Hanya ada beberapa persekusi kecil yang sifatnya belum ke fisik. Mungkin ada juga yang ke fisik, tapi sudah selesai. Sudah lama selesai. Kenapa hal itu harus diangkat lagi? Maka timbullah polemik seperti ini. Saya harap wacana ini tidak semakin berkembang ya. Saya harap wacana ini tidak semakin berkembang karena ini sangat berbahaya dan sangat sensitif. Kepada teman-teman yang aktif di dunia media sosial, kita sama-sama menanggapi dengan cerdas isu-isu yang keluar di media sosial biar tidak semakin panas. Mungkin seperti itu saja informasi dari saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.